warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan kesempatan tahun 2024 ini kita masih dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan diiringi dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain dengan ikhlas. Dengan ikhlas itulah maka semua amalan yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah dan zaman yang terang benderang dengan dibawanya risalah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara mengenai puasa Ramadan ini, kita tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu berbuka puasa dan makan sahur. Dua hal yang berbeda ini Rasulullah telah mensabdakan dalam hadis beliau, ajalul iftar wa kharus sahur. Bersegeralah kalian ketika berbuka puasa dan akhirkanlah ketika makan sahur. Dua hal yang berbeda ini dalam perlakuannya tentu sangat menguntungkan bagi kita. Karena dengan diakhirkan makan sahur itu, tubuh kita akan merasa lebih kuat untuk menghadapi puasa selama sehat. Berbicara tentang makan sahur ini, ada beberapa keutamaan baik dari sisi agama maupun dari sisi kesehatan. Dari sisi agama, paling tidak ada tiga hal yang menjadi keutamaan dalam makan sahur. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat barokah. Apa sih barokah itu? Barokah dalam segi bahasa adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Kebaikan dalam rezeki kita, kebaikan dalam kesehatan kita, ataupun kebaikan dalam hal yang lainnya. Dan semuanya itu adalah merupakan barokah bagi kita. Berbicara tentang barokah itu juga paling tidak ada dua hal mengapa makan sahur itu atau waktu sahur itu dikatakan barokah. Yang pertama, bahwa dalam saat sahur itu atau waktu sahur itu Allah bersama para malaikat berselawat kepada orang-orang yang makan sahur atau bangun ketika waktu sahur. Tentunya kita sangat berbahagia sekali apabila Allah bersama para malaikat berselawat kepada kita saat kita bangun di saat waktu sahur. Oleh karena itu ketika kita sebelum makan sahur itu ada jeda waktu kita untuk bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain. Karena itulah kalau bangun sebelum makan sahur itu paling tidak jam 3 itu kita bisa bangun
sebelum kita melaksanakan makan sahur, kita ada waktu untuk bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain. Seperti sholat tahajud, sholat hajat, ataupun sholat-sholat yang lain. Kemudian yang kedua, mengapa waktu sahur itu barokah? Karena Allah akan turun ke langit dunia dan melihat hambanya yang bangun di sepertiga malam terakhir atau di saat waktu sahur. Itulah kenapa waktu sahur itu dikatakan sebagai waktu yang barokah. Ya, keutamaan dari sisi agama yang kedua adalah sebagaimana sabda Rasulullah, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi akladus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Kalau di agama Yahudi, di agama Nasrani itu ketika mereka berpuasa, mereka tidak melaksanakan makan sahur. Beda dengan agama Islam. Dalam agama Islam ini kita dituntun, dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan makan sahur agar berbeda dengan umat-umat yang lain. Kemudian keutamaan yang ketiga dari sisi agama adalah sebagai bukti bahwa kita ini adalah umat yang mengikuti Rasulullah atau taat kepada Rasulullah. Karena sesungguhnya ketaatan kepada Rasulullah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, mayyuti'ir rasulah faqad ata'a. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi kesehatan, paling tidak juga ada 3 hal apa sahur itu sangat diutamakan. Ada keutamaan dalam makan sahur. Yang pertama, tentunya adalah untuk atau sebagai sumber energi tubuh kita. Karena tubuh kita di waktu pagi sampai sore atau petang hari itu melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, sehingga membutuhkan energi. Dan energi itu kita dapatkan dari makan sahur. Kemudian yang kedua, makan sahur itu bisa mencegah sakit kepala yang kemungkinan ditimbulkan ketika seseorang itu berpuasa. Kalau seseorang itu perutnya kosong, kadang-kala diajak berpikir tidak kuat, sehingga kepalanya bisa terasa sakit. Ketiga, dari sisi kesehatan, sahur itu dapat mencegah hipoglikemia, yaitu kekurangan kadar gula. Kadar gula yang rendah itu bisa mengakibatkan lemah, letih, lesu, dan kepala sakit. Oleh karena itulah dengan kita makan sahur itu insya Allah akan tercegah dari kurangnya kadar gula. Masyarakat muslimin rahmatullah, demikianlah keutamaan kita melakukan makan sahur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.